Para hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mau'izatul hasanah yang akan disampaikan Habibana Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maula Dawilah dari Malang. Kepada Habibana Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maula Dawilah kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngapunten, sound controlnya kurang. Jadi di depan semuanya keras, di sininya kurang dengar. Sound control ditambahi aja. Mungkin soundnya di sini atau di balik. Ya. Bismillah. Kontrolnya. Nah. Ketuanya aja. Ya. Bismillah. Yang di belakang rapat ya, ke depan sini. Yang duduk di belakang. Ini depan maju-maju, masih kosong diisi ya. Bismillah. Yang ininya ke sini, yang subwoofernya ke sana ya. Bismillah. Bismillah. Darajat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yuhibbul ulama wa yukrimul ulama wa yuwaqqirul ulama wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha su'um wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, terkhusus putra-putra dari almarhum birahmatil hayyul qayyum Kyai Haj Abdul Hannan, Dewan Pengasuh Ponpes Al-Ihsan,
Kiai Haj Hanifullah Hanan, Kiai Haj Haidarillah Hanan, Gus Hamid Latifi, semuanya yang hadir di majelis ini, hadirin hadirat semuanya, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Orang minta husnul khatimah itu penting. Kata Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau itu satu-satunya wali kutub yang terlama menjabat maqamul qutbiyah sampai 60 tahun. Beliau menerangkan apabila ada seorang mukmin mukminah sedang meminta kepada Allah untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah, itu syaitan berteriak, qasama dhahri, hancur punggungku, kalau ada seseorang yang meminta wafat husnul khatimah. Almarhum birahmatil hayyul qayyum Kiai Haj Abdul Hannan, orang-orang yang lulus di dalam meraungi kehidupan di alam dunia ini dengan husnul khatimah. Karena kita minta husnul khatimah itu penting sekali, dan saya datang ke sini memang pengen dapat barokahnya Kiai Haj Abdul Hannan. Saya ini asli Malang tapi saya datang dari Tuban. Kebetulan ibunda saya di Tuban, jadi harusnya saya ke Malang, tapi karena ibunda saya ada di Tuban, di tempat bibi saya, memang kesenangan ibu saya itu di Tuban, jadi saya ke Tuban. Tuban semalaman masih ziarah, terus pagi tadi baru berangkat ke sini, nanti malam balik lagi ke Tuban. Karena siapa yang menentang perintah seorang ibu dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Mau anda ziarah ke wali manapun, anda berani membentak ibu anda, berani nantang ibu anda, setetes barokah wali tidak akan turun kepada anda. Qala ba'du sufiyah, siapa yang berbakti kepada satu ibu sama seperti berbakti kepada 40 wali yang derajatnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya lanjutkan saudara-saudara. Karena minta husnul khotimah itu penting, kita semua ini kan bakal mati. Tidak saya, tidak anda, kita ini pasti mati. Mau tidak mau, suka tidak suka. Disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'mara ummati baina sittin wa sab'in wa qalla man yablughu thamanin. Masa panen umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Sedikit sekali umur umatku yang sampai 80 tahun. Allahumma arham abna'a sab'in, Allahumma arham abna'a thamanin. Duhai Tuhan, rahmati kalau ada umur umatku yang sampai 70 tahun, rahmati kalau ada umur umatku yang sampai 80 tahun. Lebih-lebih kita hidup di akhir zaman. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ummati idza saluhat falaha yaum wa idza fasadat falaha nisfu yaum. Umur umatku kalau baik kata Nabi 1 hari, kalau jelek setengah hari. Hadis ini ditafsiri oleh Maulana al-Imam Al-Kutub Al-Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, salah satu mujaddid di tahun 800 Hijriah.
Kata beliau, yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umat beliau kalau baik 1 hari, kalau jelek 1/2 hari, adalah ayat Al-Quran. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. 1 hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. 1 hari 1000, 1/2 hari 500. Berarti umur umat Nabi Muhammad kalau benar tafsiran Imam Sya'rani 1500 tahun. Tidak lama lagi Dajjal akan keluar. Ketika ada santri-santri yang buka-buka kitabnya aulia, mengeluh kepada gurunya yang arifillah, saya ini kalau buka-buka kitab aulia semakin hari tambah gemeter. Umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Kata gurunya yang arifillah, kenapa engkau takut kiamat yang belum bangkit, katanya. Kalau ada seseorang sedang mengalami sakaratul maut, ketika dia sedang meregang ajal, ketika dia sedang bercengkrama dengan Israel, faqad qamatil qiyamatus sughra, untuk dirinya sendiri. Dia telah mengalami kiamat kecil untuk dirinya sendiri. Kita hidup bukan hidup di zaman keemasan Islam, saudara. Kita hidup keluar dari rumah sudah menentang hadratullah. Bukan hidup di zaman keemasan Islam. Yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman, kata Nabi, adalah zamanku, zaman Nabi Muhammad. Ahlu baitin Nabi yang hidup di zaman beliau, serta ashabu Rasulullah 100 tahun. Thumma alladhina yalunahum, zaman Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tahun 200. Yang disabdakan oleh Hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimu Quraisyan yamla'u tibaqal arda ilman. Paling alimnya orang Quraisy yang ilmunya sampai ke penjuru dunia. Siapa yang dimaksud oleh Nabi? Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Anda jangan dikira Imam Syafi'i hanya mujtahid mutlak. Beliau di dalam pangkat kewalian sederajat dengan Sultanul Auliya Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qutbil Aqtab pangkat beliau. Bahkan Imam Syafi'i, beliau begitu hatinya terang benderang apabila duduk dengan orang-orang saleh, duduk dengan orang-orang yang bersih, hatinya daripada hikid, daripada riya, daripada sum'ah, sampai beliau katakan, laula mujalasatil akhyar wal qiyamu bil ashar ma ahbabtul baga fi hadhihi dar. Seandainya bukan karena perkumpulan orang-orang soleh, perkumpulan para wali, duduk dengan aulia, duduk dengan salihin, dan tahajud di waktu malam, ma ahbabtul baga fi hadhihi dar, saya tidak betah hidup di dunia ini. Jadi yang membuat Imam Syafi'i betah hidup di dunia, 2 hal. Yang pertama, kumpul dengan para wali. Yang kedua adalah qiyamul lail. Itu masih zaman keemasan. Tumal ladzina yalunahum, 300 tahun, 100 tahun lagi, zaman Imamuna Imam Asy'ari. Ini
zaman keemasan Islam. Semakin ke sana kemaksiatan semakin banyak ila zamanina hada. Oleh karena itu saudara-saudara kita yang hidup ini butuh Nabi. Saya, Anda, kita ini budak yang penuh dengan dosa, yang butuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama Anda berhasil mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Jangan dianggap biasa mimpi bertemu dengan Nabi ini. Ini ajaran Nabi, ajaran Nabi. Harus dibuka pelajaran-pelajaran mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad karena berkaitan dengan husnul khitam, berkaitan dengan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqظah. Siapa orang yang berhasil melihatku di alam mimpi, kata Nabi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan. Ingat, siapa orang yang berhasil bertemu denganku dalam mimpi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan. Apa itu yang dimaksud terang-terangan bagi seseorang yang sudah berhasil mimpi bertemu dengan Rasulullah? Indas sakaratul maut, ketika sakaratul maut itu saat-saat genting, itu sakaratul maut itu. Kata Maulana al-Imam al-Habr al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfiqi, setiap orang yang sedang meregang ajal ketika sakaratul maut diganggu 70.000 syaitan. Setiap syaitan akan mengajak orang tersebut mati dalam keadaan kafir. 70.000 loh. Kita ngedepi satu setan saja sulitnya minta ampun. Masalahnya mereka lebih alim daripada kita. Kalau kata yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfiqi, a'lamul khalqi ay minal asqiya iblis. Paling alimnya makhluk dari bangsa yang terkutuk adalah iblis. Makanya Imam Ghazali itu guru dari seluruh para habaib. Su'ila Imam Al-Haddad, hal Imam Ghazali sayyid? Apakah Imam Ghazali itu sayyid? Kata Imam Al-Haddad, beliau bukan sayyid, tetapi sayyidus sadat, pimpinannya para sayyid. Imam Ghazali ketika menafsiri hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dah. Siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka tambah jauh daripada rahmatullah. Siapa yang dimaksud? Iblis. Bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya. Bayangkan, yang ganggu 70.000, yang ganggu umat Nabi Muhammad biar bisa mati kafir, itu termasuk dakwanya iblis. Akan tetapi saudara, kalau ada Nabi Muhammad yang hadir, saya datang ke sini, saya kurang tidur, saya ini kepingin ada yang mancep, yang saya omongkan bisa dibawa pulang, kita dapat barokahnya Kiai Abdul Hannan, Anda bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan, simak dengan hati pembahasan saya ini. Buka pikiran Anda, simak pakai batin, bukan hanya akal tapi batin. Batin ini, hati ini 6.666 ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Sayyidina Jibril kemana? Ke qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan masalah mimpi Nabi karena ini pembahasan super penting, jadi harus dengarnya pakai hati. Kalau Nabi Muhammad hadir, kan hadisnya jadi man ra'ani fil manami fasayrani fil yaqظah. Siapa orang berhasil melihatku di alam mimpi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan.
Apa arti terang-terangan? Indah sakaratul maut. Sakaratul maut yang diganggu 70.000 syaitan. Tapi kalau Nabi Muhammad hadir, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, 70.000 syaitan, iblis plus keturunannya akan hilang binasa gara-gara roh suci Nabi Muhammad hadir. Ya husnul khatimah kalau Nabi Muhammad hadir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma salaka Umaru fajjan illa wa salaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Sayyiduna Umar bin Khattab melewati satu jalan kecuali syaitan melewati jalan sebelahnya. Tidak kuat dengan iman Sayyiduna Umar bin Khattab. Jadi kalau Sayyidina Umar melewati satu jalan, nah ini syaitan melewati jalan sebelahnya. Tidak kuat dengan iman Sayyidina Umar bin Khattab. Kata ulama, wa kaifa bi Rabbi Umar? Bagaimana kalau yang datang guru Sayyidina Umar, ala wa huwa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. 70.000 syaitan, iblis plus keturunannya akan hilang binasa gara-gara keberkahan roh suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa mimpi Nabi Muhammad, ada hijab, ada aling-aling. Kenapa kita tidak bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad? Kenapa kita ketika membaca ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika, hanya mulut yang mengucapkan, tetapi hati kita memikirkan yang lain, pikiran kita memikirkan yang lain? Apakah ini yang dikatakan hubbu Muhammad ibn Abdullah? Apakah ini yang dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad? Dosa apa yang kita lakukan sehingga di malam-malam kita, malam demi malam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita tidak pernah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak pernah bercengkrama dengan Nabi Muhammad, tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Dosa apa yang kita lakukan sehingga kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad? Pasti ada dosa. Entah mata kita sering memandang wanita yang bukan mahram, entah mungkin kita kemasukan uang riba, entah sholat subuh Anda tidak beres sehingga Nabi tidak mau mendatangi Anda, entah mungkin istri Anda membuka jilbabnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, yang membuat bukaul Mustafa. Pasti ada tirai, ada tabir yang membuat tidak bisa bercengkrama memandang wajah suci Rasulullah. Orang-orang seperti Syekhana Al-Arif Billah Kiai Hamid Pasuruan, ahli mimpi Nabi Muhammad, ahli mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan beliau seperti itu. Itu amalannya Kiai Hamid itu baca sallallahu alaihi Muhammad sampai 1 juta kali, tidak main-main itu. Betul-betul dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Hamid Pasuruan ahli mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan beliau itu Syekhana Kiai Hamid Pasuruan, beliau itu kalau sudah di atas jam 12 malam keliling. Kalau sudah di atas jam 12 malam beliau keliling. Beliau keliling ke tempat-tempat fuqara wal masakin. Jadi fuqara wal masakin di zamannya Syekhana Kiai Hamid Pasuruan semuanya ditanggung oleh Kiai Hamid Pasuruan. Di zaman Kiai Hamid keliling kalau malam bawa beras sama bawa amplop, taruh di depan rumahnya. Tidak ada yang tahu kalau ini amalannya Kiai Hamid. Baru setelah wafat baru ketahuan kalau ini dari Kiai Hamid. Betul-betul beliau mengamalkan ayat Al-Quran, wa yut'imuna ta'aman ala hubbihi miskinan
wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Betul-betul di hati beliau lillah wa fillah, termasuk sahibul haul, betul-betul hati beliau lillah wa fillah. Tariqah beliau tariqah ta'allum, hidup beliau mengajar kepada hadratullah. Dan yang hebat dari almarhum birahmatil hayyul qayyum kayak Abdul Hannan ini, beliau bisa nggak emosi itu, sabar beliau. Ini sulit ini yang dilakukan oleh almarhum birahmatil hayyul qayyum. Makanya saya katakan bahwa Kiai Abdul Hannan ini bukan hanya ahlul ilm tetapi ahlul barokah. Karena ulama itu ada dua, ada ahlul ilm, ada ahlul ilm dan ahlul barokah. Al-Imam al-Muhaddits al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Fiqih beliau mengatakan, "Hinama naltamisul ilm wajadnahu fil kutub, thumma hina naltamisul barakah fala najiduha illa fis salihin. Ahlul ilm kathir wa ahlul barakah qalil." Ketika saya mencari pemahaman ilmu, saya dapati pemahaman ilmu ada di berbagai macam kitab. Tsumahina naltamisul barakah. Ketika saya mencari mana itu yang namanya barakah, fala najiduha illa fis salihin. Tidak saya dapati keberkahan itu ada kecuali pada diri orang-orang soleh. Seperti Kiai Abdul Hannan, beliau menimbah kepada guru beliau al-ilm Kiai Said Ketapang, orang besar, wali besar, betul-betul mengambil kepada ahlul barokah. Ingat, ahlul ilm kathir katanya, wa ahlul barokah qalil. Kita mencari orang yang lancar baca kitab banyak, mau ahli ceramah, tukang ceramah banyak, ngerti kitab ini, ngerti kitab itu, pemahamannya luar biasa banyak, omyokan, apalagi di Jawa gudangnya. Tapi kita mencari orang-orang ahlul barokah, orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, khiyaru ulama ummati alladzina idza ru'u dzukirallah. Paling terpilihnya ulama di antara umatku apabila Anda memandang wajah ulama tadi, belum mendengar ceramahnya, belum mendengar pengajiannya, baru memandang wajah ulama tadi, ingatan kita tertuju kepada Allah. Anda mau bermaksiat tidak jadi, mau berzina tidak jadi, baru memandang. Ini yang sulit kita cari, saudara-saudara. Sulit. Sebutkan sama saya di mana tempatnya, di kota apa tempatnya. Sulit sekali. Ibarat orang mencari jarum di padang gurun pasir yang begitu besar. Al-Barokah, orang-orang yang suka mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, yang suka bercengkrama dengan Nabi Muhammad, tidak bisa tidur kalau belum membaca sholawat kepada Nabi 10.000. Belum bisa tidur kalau belum menghatamkan burdah. Belum bisa tidur kalau belum memandang wajah Nabi Muhammad. Aina hadzal wujuh? Di mana muka-muka itu? Sulit kita mencari ulama-ulama seperti Kiai Haji Abdul Hannan. Orang-orang ahlul barokah. Sulit. Saya ini keliling saya. Mulai Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Bali, Malaysia, Singapura, sampai saya ke India. Ternyata sulit nyari Bali. Nyari ahlul barokah ini sulit betul. Kalau orang cuma sekedar pintar ceramah, pintar kitab, banyak omyokan. Di Jawa, di Kalimantan tempatnya. Tapi saya yakin di pesantren ini Al-Ihsan, insya Allah
akan menelurkan alumni-alumni yang ahlul barokah. Kita jangan hanya menjadi murid Kiai Abdul Hanan, tapi tiru bagaimana perjuangan beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana hubungan beliau dengan Nabi Muhammad. Ini yang perlu, wahai para santri, wahai santriwati, teruskan perjuangan ini. Banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, tetap belajar ilmu agama, tetap mengaji, tetap ini. Para santri yang baik di pesantren ataupun yang sudah alumni, ingat-ingat, ini saya diberi pelajaran oleh guru saya. Karena saya dengan guru saya ini langsung mainnya sistem, nggak pakai aling-aling sudah. Penyakitnya santri, ingat-ingat ya, penyakitnya santri itu kalau sudah pintar baca kitab, pintar nahu, sombong. Nah ini harus diobati, ini harus diobati. Atau enggak, cita-cita kalau lulus dari pondok kepingin terkenal, penyakit lagi. Pengen terkenal, pengen dipuji orang, pengen ini, pengen lah. Ini harus dimatikan bagi para santri. Gak boleh santri seperti itu. Bagaimana Habib caranya? Baca sholawat tibil gulub 313. Dicicil, yang penting sehari hatam. Jastukum jami'an fikiratus sholawat tibil gulub. Itu dicicil, Anda nanti barokahnya Nabi Muhammad terkekes itu. Yang diinginkan para wali, Anda jadi ulama, tapi Anda tidak merasa punya ilmu. Anda bisa ceramah, tapi Anda di hati Anda la haula wala quwata illa billah. Anda populer, Anda top di luar. Ingat-ingat ini pesan saya. Anda top di luar, tapi Anda tidak merasa jadi orang top. Itu yang diingini para aulia. Bukan pinter, nanti di luar jadi sombong, pengen dihormati, harus dipanggil ini. Tidak itu yang dipanggilkan oleh para aulia wassolin. Hati itu bersih, mahal. Hati bersih itu mahal sekali. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya ajak kita munajat kepada Allah. Kita akui bahwa kita ini banyak dosa. Orang yang bagus itu kalau di majelis yang mulia dia merasa orang yang paling busuk. Imamul Haddad itu kalau beliau lagi ngajar, Habib Abdullah Haddad itu merasa diri beliau paling busuk di majelis tersebut. Padahal jabat 60 tahun jadi wali kutub. Nah, sebaik-baiknya orang ketika di majelis seperti ini dia merasa paling busuk di majelis. Sejahat-jahatnya orang ketika di majelis seperti ini dia merasa paling mulia di majelis ini. Contoh, ada orang umrah, begitu sampai di Makkah, wah saya orang baik ini, saya dipanggil nih sama Allah Ta'ala ini umrah. Wah itu namanya dajjal kecil. Dajjal kecil. Memang urusannya hati ini. Waduh, makanya orang harus sudah membaca kitab Bidayatul Hidayah sama Ihya Ulumuddin. Macam-macam membabati hati lagi. Intinya udah jangan pura-pura dah. Jangan ini, kita akui bahwa kita ini ahli dosa. Saya juga ngakui saya ahli dosa. Saya juga ngakui, saya nggak pura-pura. Nah ini saya akui diri saya ahli dosa. Kita semua yang hadir sama-sama ahli dosa. Kita munajat kepada Allah mahalul qiyam. Kita minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu sambil kita menjerit sebut Allah, Allah, Allah. Jadi di dalam hadits qudsi Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, ya Allah, aina ajiduk, di mana saya dapati rahmat-rahmatmu? Kata Allah, tajidni ya Muhammad indal bakain, engkau akan mendapati rahmat-rahmatku kalau ada segerumpulan manusia sedang menangis kepada Allah, munajat kepada Allah, sebut nama Allah. Nah, jadi di dalam hadis, la taqumas sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Kiamat tidak akan bangkit kalau masih ada di bumi orang yang menyebut nama Allah, Allah. Nah, kiamat saja nggak mungkin bangkit, apalagi balak-balak kecil. Nah,
Oleh karena itu kita baca Mahalul Qiyam. Loh kenapa Habib ada Mahalul Qiyam? Doa mustajab itu salah satunya di Mahalul Qiyam karena Nabi Muhammad hadir. Jadi ngangkat doa kita. Kita minta ampun kepada Hadratullah Jalla Jalaluhu wahdah, berzikir, menjerit, menyebut nama Hadratullah. Ya Nabi salam, Rasul salam alaika, ya Habib salam, Salawatullah alaika. Dengan keras ya Nabi. Ya Rasul salam, Salawatullah. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad, ya Karimal walidaini, Hawdhuka safil mubarrad, wirduna yauman nusyuri. Ya Nabi, ya Habibi ya Muhammad, ya Arus al-khafiqaini, ya Mu'ayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Ya Nabi, wabijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad, wahdina nahja sabili kay bihi nus'ad wa nursyad. Ya Nabi, hadirkan hati, pejamkan mata kita, sadari bahwa kita ahli dosa, ahli noda. Kita munajat kepada Allah di perkumpulan orang banyak ini, kita doa tidak ditolak oleh Allah. Ya Allahu, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Dengan keras, ya Allah. Jangan berhenti, terus sebut dengan keras. Allah, Allah, ya Allahu, ya. Kami mohon minta ampun kepadamu ya Allah. Lihatlah semua yang hadir ini ya Allah. Isfa' lana ya Rasulullah. Kami mohon bantuan paduka, kami mohon syafaat paduka. Kami sering menyakiti hatimu, kami sering membuat bukaul Mustafa. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang mengeluarkan Anda ketika lahir dari ibu Anda Allah, yang memberikan nafas kepada Anda Allah, yang memberikan makan kepada Anda Allah, yang memberikan minum kepada Anda Allah, yang menjadikan Anda dewasa Allah, yang mentakdirkan Anda jadi umat Nabi Muhammad Allah, yang mentakdirkan Anda bisa membaca salawat ala Nabi. Salawat ala Nabi adalah Allah. Allah tidak terhitung jutaan nafas yang kita hirup tanpa Anda bayar dengan gratis. Rabbul Alamin memberikan kepada Anda, tetapi sayang, seribu sayang, pemberian Allah. Anda buat maksiat kepada Allah, Anda menentang Allah di bumi Allah, Anda menentang Allah, Allah yang menciptakan Anda. Kemana malu Anda kepada Allah? Allah, 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 Allah. Semuanya Anda pasti bakal mati, bakal bertemu dengan Israel. Mana amalmu? Apa yang membuat Anda bisa menyebabkan husnul khatimah? Tiap hari kita berbuat jelek, bangun tidur berdosa, siang hari berdosa, di malam hari berdosa, isinya kita hanya dosa. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Allah, 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 Allah. Ingat engkau bakal mati, bakal mengalami sakaratul maut. Jangan main-main dengan sakaratul maut. Jangan main-main dengan alamul barzakh. Itu Sayyiduna Utsman. Ketika beliau ditanya, kenapa beliau menangis ketika melihat jenazah? Kata Sayyiduna Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu sahibuhu fama ba'dahu aysar, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashar, fama ba'dahu asad. Kuburan adalah satu tempat yang pertama kali di barzah. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur, dia selamat. Kedepannya tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur, dia tidak selamat menghadapi mungkar dan nakir. Kedepannya tambah berat, tambah berat, tambah berat. Tempatnya di dalam api neraka jahanam. Ya Allah, 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 kami mohon kepadamu ya Allah, bijahi Rasulillah, bijahi Rasulillah, bijahi Rasulillah, bijahi Rasulillah, bijahi awliyaillah, bijahi awliyaillah, bijahi awliyaillah, bijahi Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, bijahi Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang Tuban, Maulana Ja'far Sadiq Sunan Kudus, wa jami' awliya ittis'a, bijahi Syekhana Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bijahi Syekhana Kiai Khalil Bangkalan, bijahi Sayyidina Faqih Muqaddam, bijahi Syekh Abdul Qadir Jailani, bijahi awliya, bijahi nujaba, bijahi al-aqtab, bijahi al-aqtab, bijahi al-aqtab. Kami mohon kepadamu ya Allah, ya Allah, ketika sakaratul maut dihadiri oleh Nabi Muhammad, dihadiri oleh Nabi Muhammad, dihadiri oleh Nabi Muhammad, membimbing kita mengucapkan la ilaha illallah, la, ditalkin oleh Nabi Muhammad mengucapkan la ilaha illallah, la. Ketika masuk ke dalam kubur, tidak ada ayah, tidak ada istri, tidak ada anak, tetap kita dipimpin oleh Nabi Muhammad, ditalkin oleh Nabi Muhammad, ditemani oleh Nabi Muhammad mengucapkan la ilaha illallah, la, la ilaha illallah,
ketika nanti di yaumil kiamah yang dikatakan alfi haul, 1.000.000 ketakutan yang menggoncangkan umat manusia, tidak ada takut, tidak ada takut bagi seseorang yang di sampingnya ada Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad. Ampuni semua yang hadir ya Rabb, ampuni semua yang hadir ya Rabb, bi syafaati Rasulillah, bi syafaati Rasulillah, bi syafaati Rasulillah. Saat itu nanti, saat itu nanti, di saat itu nanti kami mohon, kami yang ahli dosa ini dihadiri Rasulullah, dihadiri Rasulullah, dihadiri Rasulullah di yaumil qiyamah, tetap ditalkin oleh Nabi Muhammad untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah, insyaallah minal aminin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin Habibillah, salatullah Allah Allah, salatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah, tawassalna bi bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dengan keras salatullah Allah Allah Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah, Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah diangkat tangannya semuanya dengan keras. Ilahi salimil wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah sekali lagi dengan keras. Ilahi salimil salatullah mudah-mudahan semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Yang hadir mudah-mudahan dapat barokahnya Rasulullah, dapat madad dari Rasulullah, keluar dari pesantren ini salihin salihat, salihin salihat,
ahli mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, ahli barakah, ahli barakah, ahli barakah, ahli barakah, meneruskan perjuangan Kiai Hanan bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendekati bulan Maulid, ada ijazah penting khusus di bulan Maulid. Saya dapat ijazah dari guru saya Sayyidil Habib Abdurrahman ibn Imam Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, siapa yang membaca solawat Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dibaca 12.000 kali khusus di bulan Maulid, khatam 12.000 kali, membacanya boleh dicicil. Saya ulangi, membacanya boleh dicicil. Khatam 12.000 kali di bulan Maulid. Apa jaminannya? Ketika Anda wafat, dari makom kubur Anda akan ada satu jalan sampai menuju makomnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kita ketakutan luar biasa, tidak ada ketakutan bagi seseorang yang di sampingnya ada Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Kiai Had Hanifullah Hanan, Kiai Had Haidarullah Hanan, Gus Hamid Latifi, semuanya keturunan Kiai Abdul Hanan dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, dimudahkan dakwahnya oleh Allah. Kita kalau kepingin sambung ke Abdul Hanan ya ke anak-anaknya, sambung, ada darahnya langsung, sambung, jangan sampai putus. Karena orang yang putus dengan anaknya guru berarti putus dengan guru. Ibn Syekh, ingat Ibn Syekh, justru perhatian guru setelah wafatnya itu lebih. Mana ini murid-muridnya yang betul-betul perhatian, yang nyambung terus. Nah ini yang dapat barokahnya. Mudah-mudahan kita semua menjadikan anak-anak beliau jadi qudwah. Amin, Allahumma amin. Yang ingin tadi solawat tadi saya ijazahkan semua yang ini. Bagi yang ingin ijazahnya bisa masuk di akun IG saya, Habib Abu Bakar Mauladawilah, di IG Habib Abu Bakar Mauladawilah. Nah itu nanti ada solawat tadi, bisa dicari itu solawat khusus bacaan bulan Maulid. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu kullu sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillahi alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna khasirin Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dal jalal wal ikram Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu sakhatika nar Rabbana ighfir lana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara Rabbana ighfir lana law kana lana sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih kepada Habibana Habib Abu Bakar bin Al-Qadir Al-Mauladalwiyah dari Malang
Terima kasih Habib. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sambung dengan guru kita, sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, habis ini kita melaksanakan sholat duhur berjamaah. Setelah itu nanti kita akan ziarah bersama Zuria di Maqbarah para masyayikh Pondok Pesantren PPAI Al-Ihsan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada kekhilafan, ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad.